kloter 4. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Gustiani Amanda Putri dari kelas 2B. Saya Faiza Putri Rahayu dari kelas 2B. Saya Nadia Fiani dari kelas 2A. Saya Nabila Hamzah dari kelas 2A. Saya Maratul Adabia dari kelas 2B. Saya Diana Yustika dari kelas 2B. Di sini kami akan menjelaskan praktikum tentang struktur rangka vertebrata. Perkenalkan, saya Maratul Adabia. Di sini saya akan menjelaskan sistem rangka pada katak. Pada katak, sistem rangka itu terdapat tulang gelang bahu, tulang tungkai depan, tulang gelang panggul, dan tulang tungkai belakang. Pada tulang gelang bahu terdapat supraskapula yang berada di sini, kemudian skapula, lalu klavikula, korakoid, dan fossa glenoid. Yang kedua itu tulang tungkai depan. Tulang tungkai depan itu terdiri atas humerus yang berada di sini, kemudian radio ulna, lalu karpal, metakarpal, dan falang. Yang ketiga itu ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul itu terdiri atas ilium, ischium, dan pubis. Dan yang terakhir itu ada tulang tungkai belakang. Tulang tungkai belakang itu terdiri atas femur yang berada di sini, kemudian tibiovular yang berada di sini, lalu tarsal, lalu astragalus, calcaneus, metatarsal, dan falang. Ciri khas dari sistem rangka pada katak itu, yang pertama itu iliumnya berukuran panjang, kemudian tungkai belakangnya itu lebih panjang dibandingkan tulang tungkai depan, lalu tulang tibia dan fibulanya itu menyatu. Oke, perkenalkan, nama saya Faiza Putri Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama itu ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu itu yang pertama ada skala clavicle, itu tuh di bawah esofagus. Nah, di samping clavicle itu ada korakoid. Di atas korakoid itu ada skapula. Terus selanjutnya itu ada tulang tungkai atas, itu ada di sayap. Yang pertama itu ada humerus. Nah, di atas humerus itu ada dua. Yang pertama itu ada si radius sama ulma. Di atas ulma itu ada metakarpal. Selanjutnya ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu itu bisa disebut tuh ada di belakang sini, dekat-dekat ekor. Yang pertama itu ada si ilium. Ilium, di bawah ilium itu ada ischium. Nah, di samping ischium dan dekat si femur itu ada pubis. Selanjutnya ada tulang tungkai bawah, kaki. Di sini tuh yang pertama ada femur. Nah, si femur itu dekat dengan pubis. Nah, di bawah femur itu di dalam tulang tibia ada fibula. Nah, di bawah fibula itu ada tarsometatasus. Jadi ciri khas dari tulang ayam itu yang pertama si iliumnya itu lebih panjang daripada tulang yang lain. Jadi itu panjang aja, panjang, benar-benar panjang. Terus ada tulang terdiri dari tulang-tulang ringan, tapi tulang-tulang ringan tersebut itu dia tuh kuat dan kokoh. Terus selanjutnya lebih banyak karvikal pada leher dibandingkan pada tulang belakang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Gustiani Amanda Putri akan menjelaskan bagian mengenai sistem rangka tulang pada ikan. Sistem rangka tulang pada ikan memiliki endoskeleton yang sedikit berbeda dari tulang rangka vertebrata yang sebelumnya. Pada endoskeleton ikan terdiri atas sirip perut, gelang pektoral dada, jari-jari sirip, dan tulang penyokong sirip. Nah, untuk bagian sirip perut terdiri dari rib, soft fin raise, rin raise support, dan anal spine. Nah, untuk bagian gelang pektoral dadanya terdiri atas supraclaterium, clitorium, scapula, radials, coracoid, pectoral fin, posterium, pelvic girdle, dan pectoral girdle. Nah, untuk jari-jari pada setiap siripnya terdiri dari spiny fin raise, pineae, dan supraneuralis. Nah, untuk tulang penyokong sirip terdiri dari spine raise, pterygiopores yang terdiri atas medialis dan proximalis, dan yang terakhir terdiri dari fin raise support. Ciri khas dari tulang rangka ikan itu, tulang rangka ikan berciri khas memiliki banyak tulang kecil dan endoskeletonnya sebagian besar terdiri dari tulang rawan. Terima kasih. Saya Diana Yustika. Di sini saya akan menjelaskan sistem rangka dari rangka kelinci. Jadi yang pertama itu ada tulang gelang bahu. Nah,
tulang gelang bahu pada kelinci itu terdiri dari scapula, spina scapula, suprascapula, coracoid border, coracoid process. Lalu ada tulang tungkai atas atau tungkai depan dari kelinci. Nah, terdiri dari humerus, radius, ulna, metacarpus, dan phalanges. Lalu ada tulang gelang panggul yang terdiri dari ilium, lalu ada pubis, dan ada ischium. Lalu ada tulang tungkai bawah atau tungkai belakang, terdiri dari femur atau tulang paha, lalu ada tibia, fibula, metatarsal, dan phalanges. Untuk ciri khas dari kelinci itu tulangnya lebih rapuh dari mamalia yang lain, lalu tulang radiusnya itu ukurannya lebih kecil daripada tulang ulnanya. Lalu tulang tengkorak kelinci itu mudah dikenali karena terdapat diastema atau rongga pada rahangnya ini di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fansa. Di sini saya akan membahas tulang rangka pada biawak. Tulang rangka pada biawak yang akan saya bahas itu ada tulang gelang bahu, tungkai atas, tungkai bawah, dan tulang tungkai panggul. Tulang gelang panggul. Tulang gelang bahu itu ada scapula, coracoid, epicoracoid, mesocoracoid, dan clavicula. Pada tulang tungkai atas terdapat humerus, radius, ulna, manus, metacarpalia, dan phalanges. Tulang gelang panggul terdiri dari ilium, pubis, ischium, dan vanestrum puboischiacida. Pada vanestrum puboischiacida yang besar biasanya terletak di antara dua tulang ventral. Ilium menyatu dengan tulang belakang bagian sakral sehingga berfungsi untuk memperluas bidang pelekatan otot pada tungkai biawak. Nah, pada tulang tungkai bawah itu terdapat os femoral, tibia dan fibula, dan pes. Os femoral bersendi dengan acetabulum. Tibia dan fibula di bagian proksimal bersendi dengan os femoral dan di distal bersendi dengan pergelangan kaki. Pes itu disusun oleh metasarlia dan phalanges. Nah, ciri khas dari biawak itu tengkoraknya berbentuk agak piramid, meruncing ke arah kranial dan memipih dalam arah dorsal ventral. Terus mandibulanya itu bersatu di bagian anterior dan tulang tegrioid.